tema bulan Mei kita adalah soal prosperity, tentang kelimpahan. Dan judul saya pagi hari ini saya beri judul prosperous, atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah makmur. Makmur bukan nama toko, makmur juga bukan nama orang, tapi makmur adalah istilah yang ada di dalam Alkitab. Dan sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingin sampaikan beberapa kalimat yang kemungkinan akan sedikit tidak terlalu nyaman. Saudara akan mungkin sedikit terusik, tapi saya ingin tahu apakah sudah siap untuk diusik oleh apa yang kita akan bicarakan sepanjang pagi hari ini. Siap? Saya ingin mulai dengan kalimat seperti ini. Orang Kristen harusnya hidup kaya. Dua orang. Hanya orang kaya, hanya orang makmur yang layak menjadi partner daripada JPCC. Mulai terusik sih kelihatannya. Persyaratan untuk menjadi seorang pekerja, seorang pelayan, khususnya JPCC, apalagi seorang pemimpin di tempat ini adalah bahwa dia harus sangat amat kaya. Kalau saudara berpikir saya jadi materialis dan matre, saya mau saudara beri saya kesempatan 30 menit ke depan untuk berbicara. Baru kemudian saya akan ulangi kalimat-kalimat tadi sekali lagi. Boleh? Tolong jangan di-tweet dulu. Kalau saudara tweet kalimat saya, tadi katakan, hanya orang kaya yang layak jadi partner JPCC @Jose Caro, maka segera saya akan dianggap pendeta yang paling matre di kota Jakarta, kalaupun tidak di seluruh Indonesia ini. Karena kenapa di Twitter saudara tidak punya kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan. Jadi please don't tweet that sentence. Tapi karena saya punya waktu 30 menit ke depan untuk memprovokasi saudara atau memprovokasi pola pikir saudara, jadi saya berani mengawalinya dengan kalimat-kalimat seperti itu karena saya punya 30 menit untuk menjelaskan apa yang saya maksudkan. Boleh? Nah, sebelum saudara terlanjur berpikir terlalu negatif, izinkan saya menjelaskan alasan mengapa saya coba memprovokasi pikiran saudara. Karena sebagian besar gereja, atau saya tidak katakan, ya sebagian besar itu relatif ya, ada banyak gereja, dan termasuk banyak orang Kristen sebenarnya, yang tidak terlalu suka mendengar kata prosperity, atau prosperity teaching, pengajaran tentang kemakmuran. Tidak terlalu diterima dengan baik atau disambut dengan baik, karena ada beberapa alasan. Nah, yang saya heran adalah, sebelum saya jelaskan nanti beberapa alasan mengapa menurut saya banyak orang Kristen agak sedikit alergi dan cenderung negatif persepsinya terhadap kata kemakmuran, sebelum nanti saya jelaskan alasannya adalah, saya juga berpikir heran, orang Kristen dan gereja tidak suka kata kemakmuran, tapi di sisi yang lain mereka juga benci hidup dalam kemiskinan. Adakah saudara yang pagi hari ini akan bersuka hidup dalam kemiskinan? Kita, kalau mau jujur, kita benci dan kita tidak suka hidup dalam kekurangan atau kemiskinan. Tidak ada seorang pun yang kita mau hidup dalam kekurangan. Kita tidak suka itu. Tapi on the other hand, di sisi yang lain, kita ragu untuk memeluk, menerima kata kemakmuran. Alasannya adalah menurut saya memang masuk di akal. Di dalam 1 Timotius pasal ke-6, saudara tidak perlu buka. Saya hanya ingin, kalau saudara mau catat boleh. Tapi saya hanya ingin kutip beberapa ayat yang memberikan penjelasan mengapa orang Kristen cenderung negatif. Karena 1 Timotius 6 ayat 10 katakan seperti ini, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, pengertian gereja dan orang Kristen tentang kata kelimpahan atau kemakmuran atau prosperity sangat sempit, sehingga kalau kita mendengar kata makmur, pikiran kita selalu hanya mengacu sempit hanya kepada uang dan materi saja. Pikiran kita terlalu sempit sehingga kita berpikir makmur, uang. Jangan, karena Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta kepada uang. Dan diperingatkan lebih lanjut, sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan saudara sudah lihat banyak orang di sekitar saudara mungkin menyimpang dari iman mereka karena mereka mengejar uang. Membanting tulang demi uang. Dan bukan hanya tulang yang mereka banting, istri mereka banting, anak mereka banting, semua mereka banting, orang tua mereka banting demi karena uang.
Nah, oleh sebab itu, saudara kemudian secara tidak sadar berkata, uang atau cinta kepada uang sudah diperingatkan. Oleh sebab itu, secara tidak sadar, saudara membangun persepsi yang sangat negatif terhadap kata makmur atau hidup dalam kelimpahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, dan mereka menyiksa dirinya dalam berbagai duka. Dan saudara tidak kekurangan contoh di sekitar saudara, orang yang membanting tulang, banting anak, banting apa saja untuk mendapatkan kekayaan. Kemudian saudara temukan bahwa kekayaan yang mereka dapatkan tidak membawakan kebahagiaan bagi mereka, bahkan menambahkan duka dan luka dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara kemudian membangun persepsi yang negatif terhadap uang, terhadap kemakmuran khususnya. Karena kemakmuran tidak hanya bicara soal uang. Ibrani 13 ayat ke-5 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba apa? Uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan memang kita diperingati, jangan jadi hamba uang. Jangan dikuasai oleh uang. Cukupkanlah dengan dirimu dengan apapun yang kau miliki. 1 Timotius ayat 6, ayat ke-17 mengatakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu yang dinikmati. Peringatkan pada orang kaya, supaya mereka jangan tinggi hati bergantung pada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak kekal sifatnya. Tapi biarlah mereka mengejar Allah, dikatakan seperti itu, yang akan memberikan kekayaan dalam kepada kita segala sesuatu untuk dimengerti, atau untuk dinikmati. Nah, saya ingin saudara lihat terjemahan Message Bible-nya, sangat menarik buat saya, menarik perhatian saya. Terjemahan Inggris Message mengatakan begini. Tell those rich in this world's wealth. Beritahukan pada mereka yang kaya di dalam materi duniawi. Berarti ada orang yang kaya dalam materi duniawi, berarti ada kekayaan dalam bentuk materi yang surgawi. Dikatakan, beritahukan pada mereka yang kaya menurut ukuran materi duniawi, to quit being so full of themselves, untuk berhenti hanya begitu penuh dan hanya mikirin diri mereka sendiri saja. And so obsessed with money, begitu terobsesi dengan uang, atau oleh uang. Which is here today and gone tomorrow, yang akan ada hari ini dan pergi besok. Jangan terobsesi dengan itu. Tell them to go after God. Beritahukan pada mereka untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan. Perhatikan ini, who pass on all the riches we could ever manage. Dikatakan mengejar Tuhan yang sudah menumpukan semua kekayaan, all riches, bukan hanya yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan, bukan hanya yang duniawi, tapi juga yang jasmani. Who has piled on, yang sudah menumpukan semua sebanyak yang mampu saudara kelola. Ayat ini berkata bahwa jangan kejar apa yang kelihatan saja, tapi kejarlah Tuhan yang sudah mempersiapkan, menumpuk semua kekayaan, bukan hanya yang di duniawi, tapi juga surgawi, dan sebanyak yang bisa engkau kelola. Oleh sebab itu buat saya, kekayaan bukan cuma bicara soal apa yang kita miliki. Kemakmuran bukan bicara soal berapa besar mobil saudara, berapa besar rumah saudara, berapa besar deposito saudara. It's more than that. Prosperity is rather about your being than about your having. Kemakmuran bicara soal keberadaan saudara lebih banyak daripada kepemilikan saudara. Bukan soal apa yang saudara miliki, tapi soal keberadaan saudara. Prosperity is rather about your being than about your having. Dan saya sungguh berdoa di akhir daripada apa yang kita akan bicarakan pagi hari ini, setiap saudara bisa keluar dari tempat ini menjadi orang yang lebih kaya daripada pada saat saudara masuk sebelumnya.
2 orang yang setuju. Saya berdoa di akhir daripada sesi ini, saudara bisa keluar menjadi orang yang lebih kaya daripada saat saudara masuk sebelumnya. Mulai separuh, yang di luar saya belum dengar, yang di tangga apalagi. Saya berdoa supaya pada akhir daripada sesi ini, setelah kita bicara, saudara keluar menjadi orang yang lebih kaya daripada pada saat sudah datang sebelumnya. Yang di tangga? Amin. 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 Karena kalau bicara soal having, kalau kemakmuran bicara soal having, percayalah, saya tidak akan mampu mengubah mobil saudara yang datang dengan S-Pass, pulang dengan S-Class. Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak akan mengerjakan seperti itu. Saudara tetap kembali ke rumah yang sama, 2 kali 3 meter, bukan hektar. Saudara tetap kembali dengan keadaan yang sama. Tapi karena kemakmuran bicara soal your being, saudara bisa keluar jauh lebih kaya daripada waktu saudara masuk. Itu bedanya datang ke gereja dibandingkan pergi ke kelas self-motivational. Amin? Karena firman Tuhan, kebenaran bisa mengubahkan kehidupan saudara. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, dari tadi masih pemanasan, sepanjang bulan atau sepanjang tahun ini kita belajar dari bulan pertama, kalau saudara perhatikan, bulan Januari kita bicara soal purpose. Saudara diajak untuk berpikir dan mengerti tentang tujuan penciptaan dan keberadaan saudara di muka bumi ini. Sudah belajar tentang purpose. Saudara, banyak orang berhasil mengumpulkan kekayaan duniawi, tapi karena mereka hidup tanpa tujuan, akibatnya kekayaan itu tidak bisa menolong mereka. Apa yang ada di tangan mereka tidak bisa menjadikan atau membawa mereka hidup dalam kehidupan yang kaya. Januari kita bicara soal tujuan, mengapa Tuhan ciptakan saudara, dan mengapa Tuhan tempatkan saudara. Bulan Februari kita bicara soal relationship. Bukan hanya kekayaan jasmani yang kita perlu dapatkan. Kita perlu membina rumah tangga kita, hubungan yang kita miliki, hubungan dengan orang tua, dengan sekitar kita, relationship yang ada. Kita perlu menjaga keseimbangan, sehingga kita bukan hanya diberkati dalam keberhasilan saja jasmani, tapi juga dalam hubungan yang kita bina, kita berhasil. Amin. Kemudian di bulan ketiga kita bicara soal potensi. Di bulan Maret, saudara bicara tentang bagaimana bekerja keras mengeluarkan potensi yang ada dalam diri saudara. Saudara bekerja keras mengeluarkan potensi, beda dengan kerja di tempat yang keras. Saudara bekerja keras untuk mengeluarkan potensi, sehingga walaupun saudara kerja di tempat yang keras sekalipun, saudara bisa menikmati apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara bisa mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri saudara yang Tuhan telah tempatkan. Amin. Saudara bukan hanya bergantung kepada pencapaian yang sudah pernah saudara raih dalam kehidupan, itu keberhasilan. Tapi masih ada lebih besar lagi yang ada dalam diri saudara yang Tuhan sudah tempatkan. Kita bicara soal potensi di bulan Maret, kemudian di bulan April kita bicara soal kesetiaan. Nah, perhatikan, kalau saudara sadar tujuan keberadaan saudara, saudara membangun hubungan dengan baik, dan saudara senantiasa bekerja keras mengeluarkan yang terbaik dalam diri saudara, dan saudara ditemukan oleh Tuhan orang setia, saya mau katakan bahwa kemakmuran tidak bisa lewat dari kehidupan saudara. Hanya beberapa orang yang masih bangun. Kalau saudara tahu tujuan saudara hidup, saudara tahu bahwa Tuhan yang menyediakan kekayaan itu saudara kelola, saudara membangun hubungan dalam kehidupan saudara, saudara hargai dengan baik, mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri saudara, dan saudara ditemukan orang yang bertanggung jawab, yang setia, maka kemakmuran tidak bisa saudara hindarkan. Kemanapun saudara pergi, kemakmuran mengekor saudara. Kemanapun saudara pergi, kekayaan mengejar saudara. Kekayaan dan kemakmuran tidak bisa saudara elakkan. Saudara terpaksa menerimanya. Ada amin? Itu konsekuensi logis yang akan terjadi kalau saudara tahu kenapa Tuhan tempatkan saudara di muka bumi ini. By the way, kalau kita gereja sekalipun cinta Tuhan, kita mau beli tempat, masih perlu bayar dengan uang. Tidak bisa dengan selamat, terima kasih, haleluya dan shalom. Kita perlu bayar dengan keuangan. Oleh sebab itu, uang perlu Tuhan datangkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang yang punya banyak uang, tapi tidak tahu kenapa dia perlu dan dia punya uang, akan celaka dalam kehidupannya. Dia akan menambahkan dalam kehidupannya sesuatu yang tidak perlu dia tambahkan lagi. Istri harusnya cuma satu, dia tambahkan satu lagi. Akibatnya dia mendatangkan duka dalam kehidupannya. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambah. Jadi diam semua. Oleh sebab itu, kalau saudara hidup di dalam anugerah Tuhan, saudara tidak bisa mengelak dari kelimpahan.
dan prosperity, kemakmuran dalam kehidupan saudara. Saya berdoa supaya saudara mulai agak rileks berhadapan dengan kata prosperity. Bilang sama sebelahmu, makmur. Lihat dia makmur gak? Amin? Amin? Buka bersama saya 3 Yohanes ayat yang kedua. Surat 3 Yohanes, dan saya ingin membaca dari ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Lihat sebelahmu, bilang baik-baik dan sehat-sehat saja. Sebelahmu baik-baik dan sehat-sehat saja? Atau dia kurang baik dan kurang sehat? Coba lihat yang di tangga, apakah mereka masih baik-baik saja dan sehat-sehat saja? Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terjemahan bahasa Inggris Modern King James katakan seperti ini. Beloved, yang kekasih, in regard to all things, I pray that you prosper and be in health, even as your soul prospers. Dikatakan, biarlah I pray that you prosper, bahwa engkau berlimpah, engkau makmur, hidup penuh dengan kelimpahan, have no lack. Secara jasmani, kesehatan tidak kurang. Secara jiwani, tidak kurang, as your soul prospers. Tidak kurang perhatian, tidak kurang kasih sayang, tidak kurang pengertian, tidak kurang pengampunan. Amen. Kalau bicara soal kemakmuran, prosperity, bukan cuma soal uang saja. Kalau saudara kurang uang, itu hanya bagian yang sangat kecil daripada baik-baik saja yang Tuhan sediakan bagi saudara. Amin. Dikatakan, may you prosper, sehingga engkau berlimpah, makmur, sebagaimana jiwamu makmur. Nah, saya ingin bacakan terjemahan Message Bible, sangat menarik juga tentang ayat ini. Dikatakan terjemahan Message katakan begini, we are the best of friends, kita ini hopeng, sahabat karib dikatakan, and I pray for good fortune in everything you do. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, aku berdoa supaya lo hoki di dalam semua yang kau kerjakan. Itu terjemahannya. Jadi kata hoki bukan punya orang Chinese. Hoki dari kata Alkitab. I pray for good fortune, supaya engkau hoki dalam semua yang kau kerjakan, and for your good health, juga untuk kesehatanmu, that you everyday affairs prosper, bahwa semua yang sehari-hari kamu kerjakan mengalami kelimpahan. Ada amin? As well as your soul, sebagaimana juga jiwamu mengalami kelimpahan. Tidak kurang kebahagiaan, tidak kurang damai sejahtera, tidak kurang kesehatan, tidak kurang pengertian, tidak kurang pengampunan dalam pernikahan, tidak kurang sesuatu apapun juga. Kau baik-baik dan sehat-sehat saja. Ada amin? Jadi kata makmur adalah keinginan Tuhan buat saudara. Tuhan ingin saudara hidup makmur. Masih lemas sekali. Kata makmur, prosper adalah istilah Alkitab. Satu ayat lagi, Yohanes pasal ke-10. Yohanes pasal ke-10, ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai, saya nggak dengar suara saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai dan mempunyainya dalam. Dikatakan aku datang supaya mereka, semua katakan supaya menjelaskan tujuan kenapa Tuhan datang. Dikatakan I come, aku datang supaya mereka mendapatkan hidup, dan bukan hanya bertahan hidup, tapi hidup yang penuh dengan. Itu tujuan Tuhan datang. Saya tidak pernah dengar dan baca bahwa Tuhan ingin saudara hidup di dalam kekurangan. Oleh sebab itu, di dalam terjemahan Message katakan, a thief is only there to steal and kill and destroy. I came so they can have a real and eternal life. Aku datang supaya mereka mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya dan kehidupan yang kekal, more and better life than they ever
dream of. Kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah mampu mereka mimpikan. Itu tujuan kenapa Tuhan datang. Tuhan berkata, aku datang supaya kau punya kehidupan yang lebih baik daripada apa yang pernah kau mimpikan. Sebaik apapun hidup saudara hari ini, Tuhan ingin menjadikan saudara lebih makmur dan lebih kaya dari sekarang. Sekaya apapun, sebaik apapun hidupmu hari ini, Tuhan punya sesuatu yang lebih untuk saudara nikmati dan saudara miliki dalam kehidupan saudara. Di luar ada amin? Di tangga ada amin? Di tangga ada amin? Amin. Oleh sebab itu saya katakan ini, saya tulis ini. Setiap orang Kristen seharusnya hidup dalam kelimpahan yang sama. Karena untuk itulah Tuhan datang. Dia memberikan kelimpahan yang sama kepada setiap orang. Walaupun tidak harus hidup dalam kepemilikan yang sama. Dia datang untuk memberikan setiap kita hidup dalam kelimpahan. Setiap orang Kristen harus hidup dalam kelimpahan yang sama. Apakah saudara naik S-Pass, sebelahmu naik S-Class, saudara tetap sama melimpahnya. Cuma mobilnya beda. Alkitab katakan ada satu yang dikasih satu, ada yang dikasih dua, ada satu kali dikasih 5. Alkitab tidak pernah berjanji bahwa apa yang kau kelola jumlahnya sama. Karena Alkitab bukan komunis. Tapi kelimpahan yang sama dari Tuhan yang adil dijanjikan bagi kita semua. Amin. Kalau engkau bisa kelola dan engkau bisa perbesar kemakmuran dalam kehidupan saudara, maka dia akan mengejar saudara dan mengikuti kemanapun saudara pergi. Dan tinggal tunggu waktu dompet saudara terisi. Tinggal waktu mobil saudara menjadi lebih besar. Tinggal tunggu waktu rumah saudara menjadi lebih besar. Dan tidak perlu tunggu waktu istri saudara juga bisa menjadi lebih besar. Itu on the house, itu bonus. Just kidding, you know I'm kidding. Karena buat saudara ada beberapa yang begitu tegang mukanya. Tuhan memberikan kelimpahan yang sama bagi setiap kita. Ada amin? Ada amin? Nah, saya ingin keluarkan terjemahan bahasa Inggrisnya because I like it so much. Tadi pagi di kebaktian pertama, Pauline mencoba menerjemahkan apa yang saya dikatakan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, every Christian should live in the same level of prosperity, even though one may not have as much as the other. It's a very good one. Diterjemahkan dalam bentuk yang sangat bagus. Betul, karena setiap kita harusnya hidup dalam kelimpahan yang sama. Walaupun apa yang kita kelola jumlahnya tidak sama. Ada amin? Ada amin? Tuhan menyediakan kelimpahan yang sama bagi kita semua. Nah, sebelum saya bagikan 3 hal yang bisa saudara lakukan. Kalau saudara pagi hari ini menyadari bahwa oke, saya selama ini agak sedikit takut dengan kata makmur. Agak takut dengan kata berlimpah. Karena seperti tadi saya katakan, konotasi dan persepsi saudara negatif. Saya mau saudara mulai lebih rileks untuk mengizinkan tangan Tuhan membesarkan hidup saudara, membuat saudara keluar lebih kaya daripada sebelumnya. Saya ingin cerita beberapa pengalaman saya. Walaupun saya dan Hana, kami dari awal kami tahu bahwa hidup kami bisa berubah dari apa yang sedikit menjadi lebih banyak dalam kehidupan kami. Tapi kami mengambil keputusan tidak pernah mau hidup miskin. Dalam beberapa hal kami buktikan atau kami berhasil menjalankannya. Tapi pagi hari ini saya ingin jujur pada saudara bahwa apa yang saya bagikan pada saudara juga bekerja dalam kehidupan saya pribadi. Saya tidak menjadi sebagaimana ada hari ini dalam waktu 1 hari. It's a long process. Saya mau cerita beberapa pengalaman masa kecil atau bagaimana saya tumbuh besar yang mungkin mirip dengan beberapa pengalaman saudara. Saya tidak pernah mengakui kalau saya orang miskin. Kalau saya bicara miskin bukan soal materi, tapi pola pikir saya. Tapi harus diakui ada banyak pola pikir saya yang selama ini salah. Contoh, sekedar contoh saja. Nanti kebaktian ketiga orang tua saya akan datang, saya tidak akan berbagi di hadapan mereka. Dulu waktu kecil, saya punya pengertian kalau harus ke dokter, selalu janganlah berusaha memakai pakaian yang terindah yang kau punyai. Ada yang beberapa yang tertawa karena mungkin punya pengalaman yang sama. Kenapa? Supaya jangan di-charge mahal sama dokternya. Kalau saudara pakaian agak lusuh, bisa jadi tagihannya lebih murah. Kalau pergi makan ke restoran, jangan minum jus, minumlah teh panas. Karena teh panas gratis, jusnya mahal. Tapi tahukah saudara bahwa hari-hari ini beberapa tempat teh bisa lebih mahal daripada jusnya? Tapi itu pola pikir.
Saya pernah masih ingat saya kerja di Jerman, saya dikirim oleh perusahaan ke luar kota bertugas, nginap di hotel. Minuman di dalam kamarnya begitu mahalnya, sehingga saya rela sepanjang malam kehausan. Mungkin saudara tidak mengalami seperti itu, saya mengalami seperti itu. Saya masih ingat kemudian waktu saya menikah, kira-kira 11 tahun yang lalu, kami setelah sekian lama tidak ke Bali, atau saya terakhir ke Bali waktu SMA, kami pergi ke Bali setelah menikah, dan kami beli paket 3 hari 2 malam di salah satu hotel bintang 5 di daerah selatan Bali, Nusa Dua, hotel yang dikelola oleh perusahaan Jepang. Dan kami tinggal di situ, dan saya masih ingat betul makanan di situ, salah satunya misalnya sekedar contoh, nasi goreng kalau saya tidak salah di-charge di situ dalam bentuk dolar 13 atau 15 dolar, dan dolarnya di atas 15.000 kalau nggak salah di zaman itu. Jadi mahal banget untuk ukuran saya waktu itu. 13 atau 15 dolar, dan untuk sekedar bandingannya saja, karena kebetulan saya waktu itu honeymoon dan punya teman dan saudara yang punya perusahaan di Bali, mereka pinjamkan kami mobil. Jadi sejak mendarat di Denpasar kami dipinjamkan mobil, jadi saya bisa kemana-mana. Saya bisa keluar dari kompleks hotel Nusa Dua, keluar sedikit di pinggir jalan, ada banyak yang jual sate dan nasi goreng. Dan sekedar bandingkan saja, sate di zaman itu dijual di bawah 4.000 rupiah, termasuk lontong dan pakai sambal. Dan saya pikir ngapain makan 15 dolar di hotel? Kita bisa keluar sedikit saja beli sate, saya kemudian beli nasi goreng harganya sama juga, tambah telur paling tambah 1.000 rupiah, dan pakai acar. Dan kemudian kami beli martabak Mesir, kami kembali ke hotel dan mau berpesta di hotel, karena Hana pikir ya kalau memang itu yang suaminya mau, dia ikut aja. Kami kemudian dengan bangga dan senangnya kami gelar handuk di atas ranjang, dan kami mau honeymoon makan nasi goreng, sate, dan martabak Mesir. Yang saya lupa adalah kami tidak minta sendok sama yang jualan nasi goreng dan sate dan lain sebagainya. Sampai di hotel nggak ada sendok. Dan saudara, karena saya besar di gereja, bukan di gereja, saya besar di Sumatera, kami biasa pakai pincuk, tahu pincuk daun? Dan sering kalau makan sendoknya dari daun. Saya pikir, saya punya ide, saya robek kertas pembungkusnya, saya coba bikin jadi sendok, dan yang saya tidak sadari adalah bahwa daun punya kekuatan dan daya tahan jauh lebih tinggi daripada kertas. 2 kali sendok nasi gorengnya, kertasnya sudah lemas. Belum lagi satenya dan lain sebagainya. Nah, mau pakai tangan nasi goreng bisa, tapi bumbunya nggak terlalu seru pakai tangan. Belum lagi martabak Mesir dengan celupannya dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpikir, saya tinggal di hotel bintang 5, tinggal telepon saja minta sendok garpu. Saya pencet housekeeping, ngomong bahasa Inggris, minta sendok dan garpu. Datang nggak berapa lama kemudian, ada pelayan bawa tray, sendok garpu 2 set dengan serbetnya pakai bunga, ada aquanya. Saya berpikir, ini baru servis hotel bintang 5, pesen sendok, dapat aqua, gratis, pikir saya, sama dapat bunga. Begitu ditaruh di meja, dikatakan, would you please sign? Dia pikir saya orang Jepang. Saya kemudian lihat, untuk sendok garpu sepasang, dicas 5 dolar, saudara. 5 dolar buat satu pasang sendok garpu. Segera otak saya langsung berhitung yang ada di atas ranjang. Dengan 5 dolar, makanannya jadi berapa? Saudara ketawa, saya nangis waktu itu. Saudara enak ketawa, saya nangis. Saya pikir akunya gratis. Akunya memang gratis, sendoknya enggak. Itu bicara soal mentalitas. I grew up, saya besar seperti itu. Walaupun saya berkata saya ini orangnya irit, menurut pandangan saya sendiri. Kalau saudara punya pergumulan yang sama, saya mau saudara mengizinkan diri saudara untuk berhadapan dengan apa yang kita akan bicarakan, supaya sungguh saudara keluar dari tempat ini. Saya tidak mengajarkan saudara jadi orang yang borjuis, menghambur-hamburkan dan tidak tahu berterima kasih. Bukan, that's not what I'm talking about. Saya mau saudara mengizinkan firman Tuhan membesarkan hidup saudara hari ini. Ada amin? Nah, 3 hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Kalau saudara ingin keluar dari tempat ini menjadi lebih kaya daripada sebelumnya, saya janji mobil saudara tetap tidak akan berubah.
Langsung hari ini maksudnya. Besok-besok bisa. Yang pertama, kalau saudara mau berpindah dari mental kemiskinan kepada mental yang kaya, hidup yang makmur. Yang pertama, saudara perlu tahu bahwa kekayaan itu mengalir dari dalam keluar. It flows inside out. Prosperity flows inside out. Kekayaan, kemakmuran itu mengalir dari dalam keluar. Saya mau mengutip kembali ayat yang tadi saya baca buat saudara di 3 Yohanes pasal atau 3 Yohanes ayat kedua. Kekayaan dari dalam diri seseorang mengalir dari dalam keluar. Prosperity flows inside out, bukan sebaliknya. 3 Yohanes ayat kedua katakan seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Beloved, in regard to all things, I pray that you prosper and be in health, even as your soul prosper. Dengan kata lain, if your soul prosper, your life will prosper. Kalau jiwamu kaya, maka kemakmuran tidak bisa engkau hindarkan, karena kemakmuran akan mengejar engkau. Kalau jiwamu kaya, maka uang akan mengejar engkau. Kalau jiwamu kaya, maka kemurahan akan datang mengejar engkau. Kalau dibalik, saudara jadi orang yang norak. Banyak orang dalamnya belum kaya, coba poles luarnya. Banyak orang yang penampilannya kaya, tapi dalamnya jiwanya miskin. Gak percaya? Coba pergi ke kawinan di Hotel Bintang 5. Saya lihat semua orang yang sangat kaya di situ. Ada huruf. Nggak boleh nyebutkan karena iklan. Ada yang ada tanda kancingan 2 itu. Penampilannya kaya. Giliran mau salaman sama pengantin, kampungannya keluar. Giliran mau mengantri makanan, kampungannya keluar. Prosperity flows inside out. Dari dalam keluar. Ada orang gengsi di sini? Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku, ketahuan. Gengsi karena tekanan dari dalam nggak kuat nahan tekanan dari luar, nggak kuat derajat, makanya gengsi. Kalau engkau dalamnya kaya, bodoh amat. Boleh ngomong bodoh amat di mimbar, Om? Boleh ya? Terserah. So what gitu loh. Tekanan dari luar tidak akan bisa menghimpit saudara, sehingga saudara tidak perlu berpura-pura. Jadi kalau saudara hari ini mau menjadi orang yang kaya, perbesar hidupmu. Saya ingin bagikan sesuatu yang saya bagikan pada date leader beberapa waktu yang lalu. Orang yang hidupnya miskin atau kurang, kita menganggap kita kurang atau miskin. Segala sesuatu yang kita anggap kurang itu selalu karena kita berpikir kita hanya punya sedikit. Kurang mampu karena sedikit punya uang. Jadi supaya kita bisa lebih, apakah ini kebaca? Supaya kita bisa lebih, kita sering kali berpikir apa yang masih sedikit harus menjadi banyak. Jadi kalau kita kurang mampu karena sedikit punya uang, maka kita harus punya banyak uang supaya kita jadi orang yang lebih atau kaya. Banyak orang rela banting tulangnya, banting istrinya, banting anaknya, banting mertuanya, banting orang tuanya, banting saudaranya, banting persahabatannya, hanya untuk berusaha mendapatkan yang sedikit menjadi banyak. Tapi kenyataan berkata, banyak orang yang tadinya punya sedikit uang, suatu hari kemudian mereka banting segala-galanya, mereka punya banyak uang. Tapi apakah mereka hidup menjadi orang yang lebih? Ternyata tidak, mereka tetap kurang. Baca saja di koran,
Yang udah nilap 70 masih nggak cukup, 70M maksudnya. Oleh sebab itu, orang yang mencuri adalah orang yang miskin, walaupun sudah pegang banyak. Itu orang yang miskin. Itu miskin. Kalau nggak percaya, lihat di Hotel Bintang 5. Handuk tetap hilang, walaupun mereka sudah punya handuk banyak di rumah. Lihat di buffet all you can eat. Apa kurang makan mereka? Apa kurang mampu untuk beli makanan? Kagak. Cuma mentalnya miskin. Kapan lagi? All you can eat. Itu mental orang yang miskin. Ada yang tersinggung? Saya tidak berkata saudara harus menahan nafsu makan saudara, enggak. Be truthful to yourself, jujur pada diri saudara sendiri. Kalau lapar ya makan, gak apa-apa. Bukan ukuran makannya, bukan. Ukuran mentalnya. Kalau sudah kenyang, masih tetap dipaksain makan. Karena kapan lagi, itu orang norak. Are you with me? Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Kalau kemakmuran bicara soal punya, banyak kita bilang, hei, harusnya negara kita kaya. Kenapa? Karena kita punya banyak. Tapi kenapa kita bilang harusnya kita kaya? Berarti kita belum kaya. Kenapa? Kenapa kita anggap kita belum kaya? Karena mentalnya memang miskin negara kita. Harus diakui. Oleh sebab itu, untuk mengubahkan keberadaan kita, bukan apa yang datang mengubah kita, bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Dan it has to start with us. Selalu saya dengar, harusnya negara kita kaya. Kenapa? Karena kita punya banyak. Ternyata punya banyak sumber daya manusia, atau sumber daya energi, dan pertambangan dan lain sebagainya, tidak menjadikan kita negara yang kaya. Dan kita tetap diperbudak. Kekayaan harus mengalir dari dalam keluar. Oleh sebab itu, di khotbah saya sebelumnya dulu di Amsal 30, Salomo mengajarkan tentang kata cukup. Kalau saudara mau berpindah dari pelabuhan yang bernama kurang menuju pelabuhan yang bernama lebih, tidak ada cara lain kecuali saudara naik kapal yang bernama cukup, atau menyeberang lewat jembatan yang bernama cukup. Sebab kalau saudara hanya berusaha mengejar apa yang sedikit menjadi banyak, saudara tidak akan pernah cukup. Saudara tidak akan pernah mengalami lebih. Nggak percaya? Tanya istri saudara. Kalau udah punya istri, kalau belum. Sepatu 2 cukup? Tas 2 cukup? Enggak. Amsal bilang, mata manusia nggak pernah cukup. Makanya saya bilang sama Hana, Hana kalau ke mall jangan bawa mata. Sebab kalau bawa mata akan selalu kelihatan, kurang ini. Nah masalahnya Hana bilang, ke mall itu tujuannya untuk cuci. Nah itu jadi masalah. Saudara perlu belajar berkata cukup. Kalau tidak, punya sepatu 5, saudara berkata saya akan cukup kalau punya 10. Begitu punya 10 cukup kah? Enggak, itu fakta. Saya kalau punya, saya rumah 2x3, saya bilang tadi meter bukan hektar. Kalau 2x3, kalau saya punya 4x6 saya akan cukup. Saya akan puas, saya akan lebih. Lebihkah waktu kita 4x6? Enggak, seandainya punya 2 kamar. Punya 2 kamar akankah cukup dan lebih? Enggak. Seandainya punya loteng, kalau banjir enggak kebanjiran di bawah, bisa naik ke atas. Begitu punya 2 lantai, akankah cukup? Oh, enggak. Seandainya bisa jemuran di belakang. Punya jemuran di belakang cukup enggak? Enggak. Seandainya rumah ini ada di Menteng. So, tidak akan pernah lebih kalau saudara hanya mencoba membuat apa yang di luar membuat saudara menjadi kaya. Prosperity has to flow inside out. Oleh sebab itu kalau hari ini saudara keluar dari tempat ini berkata aku orang lebih kaya, saudara tidak sedang membohongi diri saudara sendiri. Saudara tidak sedang ada di kelas self motivational yang sedang berkata aku kaya, aku kaya, aku kaya. Amin. Karena firman Tuhan yang menolong saudara berkata aku cukup. Yang aku kendarain cukup. Saudara segera jadi orang yang lebih. Walaupun sebelah saudara
naik tetap roda 2, cuma gede motornya. Ada H sama D. Saudara sama melimpahnya, walaupun beda 2 rodanya. Ada amin? Sudah naik S-Pass, sebelahnya S-Class, so what gitu loh. Sudah sama melimpahnya, amin? Karena sudah berkata cukup. Istri yang satu, cukup. Walaupun waktu beli size 2, sekarang size 8. Buy one get 4 free. Suami yang dulu rambutnya banyak, sekarang saya berkata cukup, karena sampo irit, men. Amin. Nah, kalau saudara belajar berkata cukup, saudara segera hidup jadi orang yang lebih. Saudara bisa jadi orang kaya saat ini juga, apapun mobil saudara, di rumah saudara, berapapun gaji saudara. Belajar untuk mencukupkan diri. Makanya di Ibrani tadi bilang, jangan jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kau miliki. Guys, jadi kalau gajimu pun cuma 300.000, bilang cukup. Bukan hanya bilang cukup, atur itu menjadi cukup. Jangan pakai iman dalam membelanjakan kredit card. Halo? Kalau gajinya 300.000, cukupkan dirimu dengan 300.000. Dengan mental orang yang kaya. Nah, tinggal tunggu waktu gajimu naik. Amin? Yang kedua, waktu saya tinggal 3 menit. Yang kedua, kalau saudara mau berpindah dari pola pikir miskin ke kaya, thinking less of yourself. Saudara tidak punya pilihan kecuali tidak memikirkan diri saudara sendiri. Thinking less of yourself. 1 Timotius 6 ayat ke-17 terjemahan message-nya katakan seperti ini. Saya minta tolong keluarkan terjemahan message-nya. Bahasa Indonesia katakan, peringatkanlah orang kaya supaya mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Saya mau saudara lihat terjemahan message-nya. Dikatakan, tell those rich in this world's wealth, mereka yang kaya dalam materi dunia ini, jangan full of themselves, jangan hanya penuh dengan diri mereka sendiri. And obsessed with money. Saudara, kalau saudara mau kaya, saudara tidak bisa hanya mikirin diri saudara sendiri. Selama saudara mata saudara hanya diri saudara sendiri, kepentingan saudara hanya diri sendiri, saudara tidak akan pernah berpindah dari orang yang kurang menjadi orang yang lebih. Saudara mau menjadi orang yang lebih, you got to think less of yourself. Kalau Yesus hanya mikirin diri sendiri, dia nggak bakal even bother and consider datang ke dunia ini. Tadi dia bilang, supaya mereka tahu bahwa aku yang kaya jadi miskin, supaya mereka yang miskin bisa jadi kaya. Kalau saudara hanya mikirin diri sendiri, saudara selalu akan menemukan sesuatu yang kurang yang saudara butuhkan. Orang-orang yang bokis, orang-orang yang picik, orang-orang yang dalam bahasa aslinya Alkitab disebut kiasu, itu adalah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudara kekawinan, saudara kemana saja di antrian, saudara ketemukan orang-orang yang kiasu. Oleh sebab itu, untuk jadi jemaat GPCC, saudara tidak bisa jadi orang yang picik. Perlu kaya untuk bisa siap ngantri di bawah. Jadi diam semua. Perlu orang yang sangat kaya, bisa bertahan antrian, tunggu di depan pintu sebelum saudara masuk ke dalam. Perlu orang yang kaya tidak hanya memikirkan diri sendiri untuk buka rumahnya, membiarkan orang-orang datang berkumpul setiap hari minggu atau setiap minggu untuk ngedate. Kalau saudara pikirkan diri sendiri, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang kaya. Saya masih ingat waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dikatakan dia hanya pegang 5 roti. Dia harus bagi 5 roti kepada 12 muridnya. Saya nggak tahu 12 atau 11 waktu itu. Karena yang satu mungkin kabur si Yudas. However, kalau 12, 5.000 orang dibagi dalam kelompok per 50 atau per 100. Yesus bilang, tolong bagikan. Dan kalau ada 100 kelompok, ada 12 murid, satu murid perlu membagi 8-9 kelompok. Dan setiap kelompok ada 50-100 orang. Kalau saya jadi murid Yesus, saya akan berpikir, nggak mungkin saya bagi satu persatu. Saya bilang, tolong kamu bagi-bagi sendiri. Dan kalau saudara orang yang beruntung di situ, mendapatkan yang sedikit, dari yang sedikit yang di tangan murid-murid Yesus, dari sedikit yang ada di tangan Yesus, saudara duduk di situ, saudara berpikir, man, I'm lucky. Saya dapat kebagian malam hari ini. Tapi yang saudara perlu ketahui bahwa yang dicatat 5.000 orang adalah suami doang. Belum istri, anak, dan ibu mertua.
Belum saja dia bergumul mau membagikan apa yang ada di tangannya, karena perintahnya adalah dibagi-bagikan. Istrinya sudah narik-narik bajunya. Say, bagi dong. Anak-anak, pap, lapar nih. Mertua sudah langsung membentak. Kasih makan bini lu tuh. Udah biru mukanya. Pergumulan saudara adalah yang di tangan saudara hanya sedikit, sedangkan kebutuhan saudara begitu besar. Hanya orang kaya yang bisa berbagi daripada yang sedikit yang dia punya. Jemaat JPCC kudu kaya. Kalau tidak, sudah akan mementingkan diri sendiri. Biar 1000 rebah sisi kanan, 10.000 rebah sisi kiri, asal gua menang. Saya mengerti, untuk saudara menjadi pelayan, saudara harus mengorbankan banyak hal. Jam 6 pagi, call time, harus mandiin anak. Sari tadi pagi saya baca tweetnya, jam 6 udah jalan, harus mandiin anak, bangunin anak, siapin sarapan buat suami. Tetap harus datang. Waktu yang dimiliki tidak cukup dipakai semua sendiri. Untuk saudara bisa melayani Tuhan, saudara kudu kaya. Untuk buka rumah saudara dipakai untuk cell group, saudara kudu kaya. Datang sabrak-abrak, gak bawa makanan lagi, pulang gak dibersihin lagi, saudara kudu kaya. Dan hanya orang yang tidak memikirkan diri sendiri bisa hidup kaya. Kalau hari ini saudara mau berubah jadi orang lebih kaya, think less of yourself. Yang terakhir, kemudian saya selesai. Saya minta teman-teman naik. Amsal pasal ke-11 kalau saudara mau catat, kemudian saya selesai. Amsal pasal ke-11 katakan seperti ini. Ayat ke-24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, there's one who scatters and yet increases. Ada orang yang terus menabur, tapi apa yang dia punya selalu bertambah. Message Bible katakan begini, the world of a generous gets larger and larger. Dunia orang yang bermurah hati, yang senantiasa berbagi, dunianya bertambah besar dan bertambah besar. The world of the stingy gets smaller and smaller. Orang yang hidupnya pelit, picik, dunianya bertambah kecil dan bertambah kecil. Saudara lihat, tidak ada hubungannya sama apa yang orang itu miliki. Saya berdoa supaya di JPCC penuh dengan orang-orang yang kaya. Dia peduli rumahmu berapa besar, peduli mobilmu berapa besar, dia peduli deposito berapa banyak, dia peduli posisimu di mana. Tapi sudah orang yang sangat kaya di tempat ini, karena kekayaan mengalir dari dalam keluar. Sudah tidak mementingkan diri sendiri, dan saudara orang yang siap menabur kemanapun kau pergi. Amin. Saya ingin ulangi statement saya tadi awal. Orang Kristen harusnya hidup sangat amat kaya. Hanya orang kaya yang layak menjadi partner daripada JPCC. Persyaratan untuk menjadi seorang pekerja, pelayan, pemimpin di JPCC adalah bahwa dia harus sangat amat kaya dan makmur hidupnya. Ada amin? Mari kita bangkit bersama-sama. Thank you, Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He yang kaya has done. menjadikan dirinya miskin supaya engkau yang miskin boleh menjadi kaya. Sembah Dia With His power, di luar, di tangga, dimanapun juga. be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God
Kami bersyukur untuk apa yang kami terima pagi hari ini. Hamba berdoa supaya kapasitas kami mengelola apa yang Tuhan percayakan bertambah besar. Kekayaan mengalir dari hidup kami keluar. Bangsa ini sudah memiliki semua kekayaan yang bangsa ini butuhkan. Kami butuh kekayaan itu mengalir dari dalam jiwa dan hidup kami, sehingga masa depan bangsa ini berubah. Orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri mengelola kekayaan yang Tuhan telah percayakan, sehingga kemanapun kami pergi, kami memberi dampak kepada lingkungan kami. Hamba berdoa supaya kelimpahan daripada surga yang telah Tuhan berikan pada saat Kristus datang mengorbankan segala-galanya bagi kami ada di dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkata, Christ is more than enough for me. Kami keluar dari tempat ini, walaupun secara jasmani mungkin kami masih punya kekurangan. Ada hal-hal yang kami butuhkan, hal-hal yang kami masih miliki sedikit, tapi kami bisa keluar di tempat ini menjadi orang lebih, tidak lagi merasa kurang. Karena apa yang sedikit yang ada di tangan kami, kami syukuri. Apa yang sedikit yang ada di tangan kami, kami akan bagikan. Apa yang sedikit yang ada di tangan kami, kami akan taburkan, sehingga Tuhan bisa lipat gandakan. Sehingga apa yang sedikit ini bisa Tuhan pakai, memberi makan, berlaksa-laksa. Aku minta anugerah itu turun atas setiap kami. Pengurapan dan anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Diberkatilah keluar masuk, berkatilah pekerjaan, diberkatilah masa depan, supaya kelimpahan itu mengalir dari dalam hidupmu, mengalir keluar, memberkati lingkunganmu kemanapun kau pergi. Terimalah berkat ini, hai orang-orang yang berlimpah, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua orang kaya dan berlimpah di tempat ini berkata, Amin. God bless you.